Halo, senang sekali berjumpa dengan Ibu Bapak, Saudara-saudara sekalian melalui video pendek. Hari ini kita akan bersama-sama membicarakan mengenai satu topik yang barangkali menjadi pertanyaan banyak orang Kristen, khususnya terkait mengenai busana atau pakaian yang seorang gunakan ketika beribadah. Nah, saya sendiri di dalam pelayanan seringkali mendapatkan keluhan dari orang-orang tertentu ketika mereka melihat misalnya saja ada jemaat tertentu yang menggunakan ataupun memakai pakaian yang dianggap tidak pantas untuk digunakan di dalam gereja, sehingga banyak orang kemudian mengkritik orang-orang tertentu oleh karena pakaian yang mereka gunakan. Dan hari ini kita akan mencoba memikirkan sebenarnya bagaimana kita harus memahami isu mengenai pakaian yang digunakan oleh seseorang di dalam gereja. Apakah ada pakaian tertentu yang kemudian kita bisa anggap sebagai pakaian yang layak, dan pakaian yang lain yang kita anggap sebagai pakaian yang tidak pantas untuk digunakan ketika orang ada di dalam gereja. Nah, maka tentu waktu kita membicarakan isu etika seperti ini, kita akan kembali kepada Alkitab. Apakah di dalam Alkitab ada semacam sebuah larangan, sebuah ajaran, prinsip yang kita bisa gunakan untuk membahas mengenai kelayakan penggunaan pakaian atau busana di dalam gereja. Nah, di dalam Alkitab kita membaca mengenai pengajaran Rasul Paulus mengenai pakaian. Salah satunya memang di dalam 1 Timotius pasal yang kedua. Di sana Rasul Paulus dia berbicara kepada perempuan-perempuan yang oleh Rasul Paulus dikatakan mereka datang beribadah dengan mengepang-ngepang rambut, menggunakan perhiasan, menggunakan begitu banyak aksesoris, dan Rasul Paulus mengajar mereka supaya mereka lebih memperhatikan penampilan batiniah dibandingkan penampilan lahiriah. Nah, tentu waktu Alkitab ataupun Rasul Paulus dipakai Tuhan berbicara mengenai busana, bukan berarti bahwa orang-orang Kristen waktu datang ke gereja tidak boleh menggunakan pakaian yang bagus, tetapi orang Kristen diharapkan menggunakan pakaian yang seadanya, bahkan pakaian yang barangkali tidak pantas untuk menunjukkan bahwa dia tidak menggunakan emas atau apapun juga. Nah, apakah itu yang dimaksudkan oleh Alkitab ketika Alkitab membicarakan mengenai pakaian? Gitu ya, tentu tidak. Bukan maksud Rasul Paulus bahwa seorang perempuan tidak boleh mengepang-ngepang rambut, bahwa ketika seorang beribadah kepada Tuhan, orang tidak boleh menggunakan perhiasan, tidak boleh menggunakan aksesoris tertentu. Bukan itu yang Rasul Paulus maksudkan. Nah, tentu untuk memahami mengenai isu ini, kita harus kembali memahami bagaimana sebenarnya dunia kekristenan mula-mula waktu itu memahami mengenai isu tentang pakaian yang digunakan di dalam ibadah, khususnya oleh orang-orang tertentu. Nah, maka waktu kita berbicara mengenai pakaian, kita harus mengerti siapakah wanita yang dibicarakan oleh Rasul Paulus dengan mereka yang mengepang-ngepang rambut, menggunakan perhiasan ini itu dan seterusnya. Nah, maka waktu kita mempelajari mengenai dunia kekristenan mula-mula, kita belajar bahwa ternyata Rasul Paulus bukan berbicara kepada semua wanita pada waktu itu, tapi dia berbicara kepada satu golongan wanita tertentu yang mereka kemungkinan besar memiliki latar belakang yang berbeda. Artinya mereka kemungkinan besar adalah orang-orang yang sebelumnya mereka terlibat di dalam sebuah ibadah, yaitu ibadah yang disebut sebagai penyembahan terhadap dewa ataupun dewi tertentu di abad pertama Masehi. Salah satunya adalah Dewi Isis. Nah, mereka orang-orang kaum wanita yang sebelumnya terbiasa dengan pola ibadah kuno ini, mereka kemudian membawa pola kebiasaan mereka ke dalam pertemuan-pertemuan ibadah orang-orang Kristen. Nah, jadi yang dimaksudkan dengan perempuan yang mengepang-ngepang rambut, kemudian mengenakan emas atau mengenakan perhiasan ini dan itu bukan menunjuk kepada semua orang ataupun kepada semua perempuan Kristen yang beribadah dengan busana ataupun kostum tertentu. Tetapi yang dibicarakan oleh Rasul Paulus menunjuk kepada wanita-wanita ataupun kaum perempuan yang memiliki latar belakang dari agama yang mereka ikuti sebelumnya. Nah, jadi sebenarnya Rasul Paulus mau tegaskan di situ adalah bahwa mereka
bahwa mereka tidak boleh menjadi batu sandungan. Nah, jadi Rasul Paulus mau fokuskan adalah bahwa pakaian yang mereka gunakan, busana yang mereka gunakan itu menjadi batu sandungan. Oleh karena apa? Oleh karena pakaian mereka itu mengidentifikasi diri mereka dengan apa? Dengan pola kehidupan agamawi mereka yang lama. Dan itulah yang membuat kemudian ketika orang-orang percaya di dalam pertemuan-pertemuan ibadah melihat orang-orang Kristen seperti itu, mereka seolah-olah melihat bahwa orang-orang perempuan-perempuan Kristen ini mereka seolah-olah belum berubah kehidupannya. Mereka masih menggunakan tata cara kehidupan pola ibadah yang lama, dan itu menjadi batu sandungan bagi umat Tuhan yang ada pada zaman itu. Nah, saya kira itulah prinsip yang paling mendasar di dalam kita membicarakan mengenai busana yang orang gunakan di dalam sebuah ibadah. Tidak ada busana yang dianggap rohani ataupun busana yang dianggap tidak rohani. Yang ada adalah pakaian yang seseorang gunakan di dalam ibadah bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, itu menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kenapa? Karena apa yang kita kenakan, apa yang kita pakai itu tidak sesuai dengan kultur atau budaya di mana banyak orang Kristen hidup di ataupun orang-orang percaya hadir dalam pertemuan ibadah tersebut. Nah, itulah sebabnya maka waktu kita menggunakan busana di dalam sebuah pertemuan ibadah, waktu kita memilih pakaian, maka prinsipnya adalah kita harus bertanya kepada diri kita, apakah pakaian yang kita gunakan menjadi batu sandungan bagi orang lain ataukah tidak. Nah, maka seperti misalnya saja ada orang-orang tertentu yang kemudian oleh karena mereka dilahirkan di dalam sebuah budaya, dilahirkan dalam sebuah latar belakang komunitas yang di dalam beribadah misalnya mereka menggunakan pakaian-pakaian yang oleh komunitasnya dianggap sopan. Nah, maka ketika dia melihat ada orang tertentu hadir di dalam ibadah mereka menggunakan pakaian-pakaian tidak lazim dalam kebudayaan dalam komunitasnya, dan kalau itu menjadi batu sandungan bagi orang yang hadir dalam pertemuan ibadah, maka kita seharusnya tidak menggunakan pakaian seperti itu. Kenapa? Karena pada prinsipnya adalah kita boleh bebas, kita menggunakan kebebasan kita termasuk dalam menggunakan pakaian yang menurut kita baik, menurut kita sopan. Tetapi kalau kebebasan kita membuat orang lain jatuh dalam dosa, maka seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus, maka kita harus belajar untuk apa? Untuk tidak menggunakan hak yang merupakan kebebasan kita supaya tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Itulah sebabnya maka di dalam sebuah ibadah, dalam sebuah pertemuan ibadah, maka kita harus memperhatikan apakah kita pakai menjadi batu sandungan ataukah tidak. Kalau yang kita gunakan tidak menjadi batu sandungan, artinya semua orang pada dasarnya bisa menerima busana yang kita gunakan, maka busana tidak pernah membuat seseorang lebih dekat ataupun tambah jauh dari Tuhan, tidak. Tetapi jikalau sebuah pakaian yang kita gunakan kemudian menjadi batu sandungan bagi orang lain, mungkin kita tidak terganggu, kita tidak menjadi lebih dekat atau lebih jauh dengan Tuhan dengan pakaian kita, tapi orang yang hadir dalam pertemuan ibadah itu kemudian mereka bisa merasa imannya terganggu ataupun mereka kemudian menjadi kecewa oleh karena kebebasan yang kita miliki, maka kita harus belajar untuk apa? Untuk memperhatikan orang-orang yang seperti itu dan rela untuk tidak menggunakan kebebasan kita supaya orang lain tidak tersandung olehnya. Nah, itulah prinsip yang utama di dalam penggunaan busana atau pakaian. Kiranya video pendek ini menjadi berkat bagi ibu bapak, saudara-saudari sekalian. Tuhan memberkati. Halo, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Chandra Gunawan. Senang sekali kita bisa melanjutkan pembahasan kita mengenai latar belakang dalam Perjanjian Baru. Dalam video yang saya pernah buat, saya pernah membicarakan mengenai salah satu isu dalam Perjanjian Baru, yaitu mengenai aturan sunat. Dan kali ini kita akan membicarakan mengenai salah satu aturan di dalam pergumulan orang-orang Yahudi ataupun hukum yang terkait dengan identitas mereka sebagai umat Tuhan,
yaitu mengenai yang namanya food law atau aturan mengenai makan. Nah, kalau kita membaca misalnya saya di dalam surat Paulus kepada jemaat Galatia, di dalam pasal yang kedua di sana Rasul Paulus menceritakan mengenai perjumpaan dia dengan Petrus di kota Antioquia, di mana dalam perjumpaan tersebut dia mengkritik Petrus oleh karena Rasul Paulus memandang bahwa Petrus telah berlaku munafik. Nah, kenapa demikian? Oleh karena Rasul Paulus dia melihat dalam satu peristiwa Petrus makan bersama-sama dengan orang-orang bukan Yahudi, tetapi kemudian ketika datang kelompok orang yang disebut sebagai orang-orang bersunat, nah ini menunjuk kepada kelompok orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi, tetapi mereka memiliki keyakinan bahwa seorang non-Yahudi tidak bisa diterima sebagai umat Tuhan kecuali mereka disunatkan atau menjadi seorang Yahudi. Nah, maka ketika kelompok yang seperti ini datang, Rasul Petrus dilihat oleh Paulus, dia kemudian memilih meninggalkan meja makan tersebut, dan kemudian Rasul Paulus marah dengan Petrus dan kemudian mengatakan kepada Petrus bahwa Petrus berlaku munafik dan Petrus tidak mungkin bisa memenangkan orang-orang non-Yahudi jikalau dia bersikap demikian. Nah, dalam peristiwa itu tentu kita tidak selalu memahami dengan mudah apa yang terjadi sebenarnya, sehingga Rasul Petrus dalam peristiwa tersebut kemudian meninggalkan meja makan orang-orang, meja makan yang bersama-sama dengan orang-orang bukan Yahudi. Nah, sebenarnya apa yang terjadi pada waktu itu terkait dengan sebuah isu di dalam kehidupan orang Yahudi, khususnya pada era abad pertama Masehi, terkait dengan yang namanya sebuah hukum identitas, yaitu food law. Nah, jadi dalam kehidupan orang-orang Yahudi pada abad pertama Masehi, mereka bergumul bergulat oleh karena apa? Oleh karena sebagai umat Tuhan mereka belajar berdasarkan apa yang mereka terima dari tradisi iman mereka, bahwa umat Tuhan tidak boleh satu meja makan dengan orang-orang yang bukan umat Tuhan. Itulah sebabnya maka orang-orang Yahudi pada dasarnya mereka tidak bisa satu meja makan dengan orang-orang bukan Yahudi. Kenapa? Karena itu adalah bagian daripada identitas mereka sebagai umat Tuhan, bahwa mereka adalah umat yang tidak bisa menjadi satu dengan orang-orang yang bukan umat Tuhan. Nah, persoalannya adalah ketika bangsa Israel jatuh di bawah penjajahan daripada bangsa lain, khususnya ketika bangsa Yunani berhasil menaklukkan wilayah di timur dekat kuno, termasuk di dalamnya adalah wilayah Palestina, maka pemerintah Yunani kemudian memberlakukan yang namanya sebuah proses Helenisasi. Nah, Helenisasi ini adalah sebuah proses di mana bangsa Yunani ingin kebudayaan Yunani itu menjadi sebuah kebudayaan internasional. Itulah sebabnya maka kebudayaan-kebudayaan yang berada di bawah jajahan bangsa Yunani, kemudian kebudayaan tersebut diadopsi atau diasimilasi dengan kebudayaan utama, yaitu kebudayaan Yunani. Nah, itulah yang disebut dengan Helenisasi. Nah, ketika proses Helenisasi terjadi, maka pemerintah Yunani kemudian memberlakukan yang namanya pelarangan terhadap kebudayaan-kebudayaan tertentu yang mereka anggap telah ataupun mereka anggap membuat masyarakat semakin eksklusif. Nah, maka di dalam kehidupan orang-orang Yahudi abad kedua sebelum Masehi dan juga abad pertama, ada 3 aturan yang oleh bangsa Yunani itu dianggap sebagai penghalang untuk proses Helenisasi. Yang pertama adalah aturan mengenai sunat, dan yang kedua adalah aturan mengenai makanan, dan yang ketiga adalah aturan mengenai Sabat. Nah, itulah sebabnya maka kemudian bangsa Yunani ataupun penjajah dalam proses mereka pada waktu itu sebagai bangsa yang menjajah bangsa Israel, mereka kemudian melarang 3 aturan tersebut. Nah, jadi orang-orang Yahudi kemudian mereka dilarang untuk menyunatkan anak-anak mereka, dan mereka dilarang untuk memiliki kehidupan yang eksklusif. Nah, jadi orang-orang Yahudi pada waktu itu cenderung untuk ketika mereka misalnya membeli makanan, mereka tidak mau membeli makanan di pasar-pasar orang-orang non-Yahudi. Oleh karena apa?
Oleh karena makanan tersebut adalah makanan yang sudah dipersembahkan kepada dewa ataupun kepada berhala. Maka kemudian orang-orang Yahudi memiliki pasar sendiri. Nah, waktu mereka makan pun mereka tidak bisa makan bersama-sama dengan orang Yahudi. Kenapa? Karena maksud saya dengan orang bukan Yahudi, karena orang-orang bukan Yahudi ketika mereka makan, maka mereka memakan makanan yang seringkali untuk orang-orang Yahudi itu dianggap najis. Nah, itulah sebabnya maka kemudian orang-orang Yahudi menjaga betul-betul aturan mengenai identitas ini. Dan salah satu aturan yang dipertahankan sangat ketat adalah aturan mengenai makanan. Nah, bukan hanya jenis makanan apa yang boleh dimakan ataupun tidak, tapi dengan siapa orang boleh diizinkan makan dan tidak. Nah, maka di dalam peristiwa Galatia pasal yang kedua, kita menemukan di situ sebuah fenomena yang pada dasarnya mencerminkan pergulatan daripada orang-orang Yahudi terhadap aturan yang namanya food law. Nah, jadi sebagian orang-orang Yahudi kemudian mereka percaya bahwa orang yang melanggar hukum makanan ini atau food law ini, mereka dipandang sebagai orang-orang yang bersekutu dengan orang-orang yang dianggap berdosa. Bukan hanya itu, orang-orang Yahudi yang makan bersama-sama dengan orang-orang bukan Yahudi seringkali dianggap sebagai orang-orang yang juga melanggar hukum Tuhan dan membuat Tuhan menunda memulihkan bangsa Israel. Artinya mereka dianggap sebagai orang-orang yang menghalangi karya Tuhan dalam memulihkan bangsa Israel. Itulah sebabnya maka tidak jarang orang-orang yang kemudian bersikap terbuka terhadap orang-orang non-Yahudi, kemudian mereka dimusuhi oleh masyarakat karena dianggap sebagai orang-orang yang berdosa. Nah, dalam konteks inilah Rasul Petrus berhadapan dengan sebuah pergumulan. Dia sebenarnya sudah menyadari, dia sudah memahami bahwa seseorang tidak menjadi najis sekedar oleh karena makanan, dan seseorang pun tidak menjadi umat Tuhan sekedar karena dia mempertahankan aturan ataupun hukum identitas atau bahkan karena dia disunatkan. Nah, Rasul Petrus sendiri, dia ketika bertemu dengan Cornelius, dia memahami bahwa Tuhan sudah menunjukkan kepada dia bahwa kenajisan ataupun hal-hal yang dianggap haram itu bukan terkait dengan hal-hal lahiriah, tapi terkait dengan masalah dosa dalam kehidupan manusia. Itulah sebabnya diperlihatkan dalam peristiwa perjumpaan Petrus dengan Cornelius bahwa ternyata orang yang dianggap najis oleh karena dia bukan Yahudi, orang tersebut ternyata bisa menerima Roh Kudus ketika mereka percaya kepada Yesus. Nah, itulah alasannya sebenarnya pada dasarnya Petrus sudah memahami bahwa makan bersama dengan orang bukan Yahudi tidaklah menimbulkan masalah apa-apa. Bahwa orang-orang bukan Yahudi, apalagi ketika mereka sudah percaya kepada Kristus, mereka adalah sesama umat Tuhan, dan Petrus seharusnya bisa makan bersama dengan mereka tanpa ada keberatan hati. Hanya persoalannya adalah ketika orang-orang yang tidak siap melihat kenyataan seperti itu hadir di tengah-tengah apa yang Petrus lakukan. Nah, disitulah Petrus menurut Paulus mengambil sebuah sikap yang salah. Seharusnya Petrus tetap konsisten menunjukkan kepada orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi ini untuk mengajari mereka bahwa orang ketika ada di dalam Tuhan, mau dia Yahudi atau bukan Yahudi, mereka sudah menjadi umat Tuhan. Tetapi Petrus barangkali memiliki pertimbangan yang lain, pertimbangan yang kita tidak tahu dengan persis apa yang membuat Petrus meninggalkan meja makan. Tetapi sepertinya Petrus memang bergumul dengan hukum identitas tersebut. Bukan karena Petrus percaya bahwa sunat dan makanan bisa membuat orang menjadi umat Tuhan, tetapi Petrus barangkali khawatir bahwa apa yang dia lakukan, apa yang orang-orang Kristen Yahudi lakukan ketika mereka terbuka dengan orang-orang bukan Yahudi, itu menimbulkan masalah yang bersifat horizontal di antara umat Tuhan. Barangkali itu yang dalam pemikirannya, tetapi bagi Rasul Paulus bahwa Petrus sesungguhnya harus berani bersikap tegas terhadap apa yang benar dan apa yang tidak benar sesuai dengan Injil yang diajarkan oleh yang diberitakan oleh yang Paulus terima dari Tuhan, bahwa tidak ada seorang pun dibenarkan Tuhan oleh karena melakukan hukum Taurat ataupun oleh karena sunat ataupun oleh karena memelihara hukum aturan makan. Nah, maka memahami mengenai isu aturan makan di dalam dunia kuno akan membuat kita mengerti kenapa masalah-masalah tertentu muncul ketika orang-orang Kristen umat Tuhan mereka
bertemu ataupun makan bersama dengan orang-orang yang dianggap berdosa di zamannya ataupun di waktu tersebut. Kiranya video pendek mengenai latar belakang perjanjian baru, khususnya mengenai aturan makan ini, boleh menolong kita mengerti mengenai dunia kekristenan mula-mula. Tuhan memberkati. Halo, senang sekali berjumpa dengan Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian melalui video pendek. Hari ini kita akan bersama-sama membicarakan mengenai satu topik yang barangkali menjadi pertanyaan banyak orang Kristen, khususnya terkait mengenai busana atau pakaian yang seorang gunakan ketika beribadah. Nah, saya sendiri di dalam pelayanan seringkali mendapatkan keluhan dari orang-orang tertentu ketika mereka melihat misalnya saja ada jemaat tertentu yang menggunakan ataupun memakai pakaian yang dianggap tidak pantas untuk digunakan di dalam gereja, sehingga banyak orang kemudian mengkritik orang-orang tertentu oleh karena pakaian yang mereka gunakan. Dan hari ini kita akan mencoba memikirkan sebenarnya bagaimana kita harus memahami isu mengenai pakaian yang digunakan oleh seseorang di dalam gereja. Apakah ada pakaian tertentu yang kemudian kita bisa anggap sebagai pakaian yang layak, dan pakaian yang lain yang kita anggap sebagai pakaian yang tidak pantas untuk digunakan ketika orang ada di dalam gereja. Nah, maka tentu waktu kita membicarakan isu etika seperti ini, kita akan kembali kepada Alkitab. Apakah di dalam Alkitab ada semacam sebuah larangan, sebuah ajaran, prinsip yang kita bisa gunakan untuk membahas mengenai kelayakan penggunaan pakaian atau busana di dalam gereja. Nah, di dalam Alkitab kita membaca mengenai pengajaran Rasul Paulus mengenai pakaian. Salah satunya memang di dalam 1 Timotius pasal yang kedua. Di sana Rasul Paulus dia berbicara kepada perempuan-perempuan yang oleh Rasul Paulus dikatakan mereka datang beribadah dengan mengepang-ngepang rambut, menggunakan perhiasan, menggunakan begitu banyak aksesoris, dan Rasul Paulus mengajar mereka supaya mereka lebih memperhatikan penampilan batiniah dibandingkan penampilan lahiriah. Nah, tentu waktu Alkitab ataupun Rasul Paulus dipakai Tuhan berbicara mengenai busana, bukan berarti bahwa orang-orang Kristen waktu datang ke gereja tidak boleh menggunakan pakaian yang bagus, tetapi orang Kristen diharapkan menggunakan pakaian yang seadanya, bahkan pakaian yang barangkali tidak pantas untuk menunjukkan bahwa dia tidak menggunakan emas atau apapun juga. Nah, apakah itu yang dimaksudkan oleh Alkitab ketika Alkitab membicarakan mengenai pakaian? Gitu ya, tentu tidak. Bukan maksud Rasul Paulus bahwa seorang perempuan tidak boleh mengepang-ngepang rambut, bahwa ketika seorang beribadah kepada Tuhan, orang tidak boleh menggunakan perhiasan, tidak boleh menggunakan aksesoris tertentu. Bukan itu yang Rasul Paulus maksudkan. Nah, tentu untuk memahami mengenai isu ini, kita harus kembali memahami bagaimana sebenarnya dunia kekristenan mula-mula waktu itu memahami mengenai isu tentang pakaian yang digunakan di dalam ibadah, khususnya oleh orang-orang tertentu. Nah, maka waktu kita berbicara mengenai pakaian, kita harus mengerti siapakah wanita yang dibicarakan oleh Rasul Paulus dengan mereka yang mengepang-ngepang rambut, menggunakan perhiasan ini itu dan seterusnya. Nah, maka waktu kita mempelajari mengenai dunia kekristenan mula-mula, kita belajar bahwa ternyata Rasul Paulus bukan berbicara kepada semua wanita pada waktu itu, tapi dia berbicara kepada satu golongan wanita tertentu yang mereka kemungkinan besar memiliki latar belakang yang berbeda. Artinya mereka kemungkinan besar adalah orang-orang yang sebelumnya mereka terlibat di dalam sebuah ibadah, yaitu ibadah yang disebut sebagai penyembahan terhadap dewa ataupun dewi tertentu di abad pertama Masehi. Salah satunya adalah Dewi Isis. Nah, mereka orang-orang kaum wanita yang sebelumnya terbiasa dengan pola ibadah kuno ini, mereka kemudian membawa pola kebiasaan mereka ke dalam pertemuan-pertemuan ibadah orang-orang Kristen. Nah, jadi yang dimaksudkan dengan perempuan yang mengepang-ngepang rambut, kemudian mengenakan emas atau mengenakan perhiasan ini dan itu bukan menunjuk kepada semua orang ataupun kepada semua perempuan Kristen yang beribadah dengan busana ataupun kostum tertentu.
Tetapi yang dibicarakan oleh Rasul Paulus menunjuk kepada wanita-wanita ataupun kaum perempuan yang memiliki latar belakang dari agama yang mereka ikuti sebelumnya. Nah, jadi sebenarnya yang Rasul Paulus mau tegaskan di situ adalah bahwa mereka tidak boleh menjadi batu sandungan. Nah, jadi Rasul Paulus mau fokuskan adalah bahwa pakaian yang mereka gunakan, busana yang mereka gunakan itu menjadi batu sandungan. Oleh karena apa? Oleh karena pakaian mereka itu mengidentifikasi diri mereka dengan apa? Dengan pola kehidupan agamawi mereka yang lama. Dan itulah yang membuat kemudian ketika orang-orang percaya di dalam pertemuan-pertemuan ibadah melihat orang-orang Kristen seperti itu, mereka seolah-olah melihat bahwa orang-orang perempuan-perempuan Kristen ini mereka seolah-olah belum berubah kehidupannya. Mereka masih menggunakan tata cara kehidupan pola ibadah yang lama, dan itu menjadi batu sandungan bagi umat Tuhan yang ada pada zaman itu. Nah, saya kira itulah prinsip yang paling mendasar di dalam kita membicarakan mengenai busana yang orang gunakan di dalam sebuah ibadah. Tidak ada busana yang dianggap rohani ataupun busana yang dianggap tidak rohani. Yang ada adalah pakaian yang seseorang gunakan di dalam ibadah bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, itu menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kenapa? Karena apa yang kita kenakan, apa yang kita pakai itu tidak sesuai dengan kultur atau budaya di mana banyak orang Kristen hidup ataupun orang-orang percaya hadir dalam pertemuan ibadah tersebut. Nah, itulah sebabnya maka waktu kita menggunakan busana di dalam sebuah pertemuan ibadah, waktu kita memilih pakaian, maka prinsipnya adalah kita harus bertanya kepada diri kita, apakah pakaian yang kita gunakan menjadi batu sandungan bagi orang lain ataukah tidak. Nah, maka seperti misalnya saja ada orang-orang tertentu yang kemudian oleh karena mereka dilahirkan di dalam sebuah budaya, dilahirkan dalam sebuah latar belakang komunitas yang di dalam beribadah misalnya mereka menggunakan pakaian-pakaian yang oleh komunitasnya dianggap sopan. Nah, maka ketika dia melihat ada orang tertentu hadir di dalam ibadah mereka menggunakan pakaian-pakaian tidak lazim dalam kebudayaan dalam komunitasnya, dan kalau itu menjadi batu sandungan bagi orang yang hadir dalam pertemuan ibadah, maka kita seharusnya tidak menggunakan pakaian seperti itu. Kenapa? Karena pada prinsipnya adalah kita boleh bebas, kita menggunakan kebebasan kita termasuk dalam menggunakan pakaian yang menurut kita baik, menurut kita sopan. Tetapi kalau kebebasan kita membuat orang lain jatuh dalam dosa, maka seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus, maka kita harus belajar untuk apa? Untuk tidak menggunakan hak yang merupakan kebebasan kita supaya tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Itulah sebabnya maka di dalam sebuah ibadah, dalam sebuah pertemuan ibadah, maka kita harus memperhatikan apakah kita pakai menjadi batu sandungan ataukah tidak. Kalau yang kita gunakan tidak menjadi batu sandungan, artinya semua orang pada dasarnya bisa menerima busana yang kita gunakan, maka busana tidak pernah membuat seseorang lebih dekat ataupun tambah jauh dari Tuhan, tidak. Tetapi jikalau sebuah pakaian yang kita gunakan kemudian menjadi batu sandungan bagi orang lain, mungkin kita tidak terganggu, kita tidak menjadi lebih dekat atau lebih jauh dengan Tuhan dengan pakaian kita, tapi orang yang hadir dalam pertemuan ibadah itu kemudian mereka bisa merasa imannya terganggu ataupun mereka kemudian menjadi kecewa oleh karena kebebasan yang kita miliki, maka kita harus belajar untuk apa? Untuk memperhatikan orang-orang yang seperti itu dan rela untuk tidak menggunakan kebebasan kita supaya orang lain tidak tersandung olehnya. Nah, itulah prinsip yang utama di dalam penggunaan busana atau pakaian. Kiranya video pendek ini menjadi berkat bagi ibu bapak, saudara-saudari sekalian. Tuhan memberkati. Puji Allah, puji Allah, puji Allah Tritunggal. Mulia-mulia bagi Allah, pemberi kurnia keselamatan.